Nah, sesi kali ini ada kawan. Saya ceritakan nanti atau kita ngobrol-ngobrol santai tentang profil beliau. Kebetulan kawan saya ini juga kita masih di satu keluarga di Siger Tengah. Hanya memang beliau ada juga lah aktif di berbagai organisasi. Ya betul. Komunitas. Di komunitas dan bukan basic organisasi lah ya mungkin. Beliau salah satu punggawa di Bandung Gemstone. Oke, teman-teman games lovers Indonesia, ketemu lagi dengan saya Yudi dari Siger Tengah. Nah, sesi kali ini ada kawan. Saya ceritakan nanti atau kita ngobrol-ngobrol santai tentang profil beliau. Kebetulan kawan saya ini juga kita masih di satu keluarga di Siger Tengah. Hanya memang beliau ada juga lah aktif di berbagai organisasi. Ya betul. Komunitas. Di komunitas dan bukan basic organisasi lah ya mungkin. Beliau salah satu punggawa di Bandung Gemstone. Bandung Gemstone tuh komunitas tertua mungkin ya. Untuk sekarang yang Untuk masih sekarang aktif, masih aktif. Ya. Oke. Okay. Nah, Faisal Dwi Pan Sukma. Jadi di akun medsosnya pun kalau Anda cari di Google pun nuliskan Faisal Dwi Pan Sukma, ya memang itu nama aslinya. Nah, main batu lama lah ya. Cukup lumayan lama. Saya dari zaman sekolah, Pak. SD? SD nggak SMA lah. SMA teh berarti tahun sekitar berarti 2012-an. 2012. Wah, lama lah 2012. Belum booming ya? Belum. Kalau booming ke Bandung kan 2014-2015-an rame-ramenya. Rame-ramenya. Itu sengaja belum jualan ya? Belum. Masih benar-benar belajar dan suka-suka gitu. Suka ya. Berarti udah mulai menyukai, mulai belilah mungkin begitu ya. Ya, seperti itu. Produksi belum? Produksi waktu itu belum mungkin. Karena dulu banyak itu yang udah jadi dari sepuh-sepuh kayak gitu. Nah, Oke. barang-barang ini. Masih punya gitu koleksi zaman SMA ya? Kalau yang zaman lama udah nggak ada dia. Berarti bukan kolektor, penjual. Oke. Nah, dari tahun 2012 itu masih ngacak-ngacak itu jadi apapun batu yang disuka dibeli atau sudah mulai fokus? Nah, betul, untuk awal-awal itu mungkin karena masih meraba-raba itu kita mencoba tuh kan dari mulai karena aksesoris mungkin untuk dipakai gitu kan. Tapi untuk kecintaan pertama itu batu tuh ke batu-batu yang unik, antik gitu. Oh, jadi memang kan macam-macam orang tuh ada yang suka kayak bacaan gitu ya karena mengkilapnya, karena hijaunya gitu kan. Oh, ini udah mulai unik antik ya udah mulai antik yang unik gitu. Berarti Faisal ini kalau saya bilang eksentrik lah, anak SMA yang udah mulai main karena unik antik itu ya batu bukan yang punya nilai jual tinggi kalau saat itu ya. Hanya kalangan tertentu lah, dan mereka pun orang-orang yang mungkin lebih kecondong suka seni gitu, Pak. Nah, yang suka seni itu biasanya mereka tuh pengen nyentrik tuh, beda dari yang lain, apakah itu dari batunya ataupun gaya ringnya atau seperti itulah motif-motifnya juga. Ya jelas, berarti kan kayak misalkan apalagi kalau Cilopang malah udah warnanya pink mengkilap. Iya. Orang-orang seniman jarang lah ya bisa dikatakan. Mewah kalau itu kan mewah. Itu batuan pertama yang unik antik itu dari mana sih? Dari batu Garut. Garut Garut ya. Yang suka itu batu Garut. Oke, bisa dikatakan misalkan Garut galian apa gitu tuh? Kalau dulu sih yang sepengetahuan dulu itu saya dapat itu batu pancawarna edong, Pak. Itu dari guru seni saya sendiri. Itu dulu, dan bentuknya juga masih belum jadi cincin posisinya gitu. Saya gosok lagi gitu, diolah lagi. Sebelum zaman booming mah memang mungkin batu itu masih tersedia rada banyak lah di pasaran ya, bisa dibilang begitu ya. Kalau sekarang edong apalagi kayak edongnya udah almarhum agak susah.
Nah, saya berjalan waktu nih, kemudian masih tetap di jalur unik antik. Unik antik alhamdulillah sekarang masih, malah sekarang berkecimpung fokus ke Karangnunggal, Pak. Karangnunggal Tasik ya, betul. Unik antik khususnya di Karangnunggal Tasik ini. Oke, berarti karena memang dia punya ciri khas khusus ya Karangnunggal ini ya. Betul, betul. Oke, nah ini sebetulnya saya kenapa tetap unik antik? Ya yang sakral unik antik itu kenapa? Kan kalau saya sih ngelihatnya, ya saya pribadi kan ada hijau Garut, ada bacan nggak gitu betul, kan? betul. Kenapa masih konsisten di sini? Nah, yang pertama itu mungkin karena suka dulu ya, Pak. Saya suka, basicnya tuh emang untuk pasar itu emang awalnya itu dari pancawarna itu kan hijau sama kan biru. Nah, kalau sekarang tuh ke unik antik itu karena suka, dan juga batunya itu hanya satu gitu. Nah, ini kalau saya punya satu ini belum tentu yang lain punya. Dan mungkin satu hanya dibeli dengan saya aja yang ada gitu untuk batunya unik antik, apalagi yang kelasan sakral gitu. Oh gitu. Karena belahannya batunya itu kan agak bahannya susah, nggak bahan-bahan gede gitu dari otomatis cuan juga tuh ya kalau iya, makanya konsisten di situ ya. Iya. Nah, tapi ya saya pun dalam beberapa video saya ada ya udah mah Garut juga jarang sih sebenarnya kan. Ini lebih jarang berarti ya. Ya, ini bisa dikatakan jarang kalau misalkan untuk ya sama mungkin seperti Garut juga kan kelangkaan dari yang kualitas super kan langka gitu kan, yang kualitas itu kan. Nah, itu juga mengikuti sama, Pak. Malah lebih susahnya ini kan kalau untuk batu ini kita harus benar-benar ngolahnya juga, nggak cuma mengejar warna gitu. Dari potongannya harus pas, terus olahannya kita pas ngupas ataupun pas nanti begitu mengikuti udah jadi pun ringnya juga kita harus mencocok-cocokkan gitu. Andai kata saya misalkan beli bahan ke Faisal pun belum tentu saya bisa maksudnya. Iya betul, karena kemarin teman saya juga ada yang kayak gitu, dia pengen nyoba beli bahan, dia olah, ternyata dia nggak WA katanya, aduh senang migrain katanya. Kalau bahannya sama itu, tapi migrain. Orang kan pasti nanya, maksudnya konsisten di jalur unik antik itu bukan jalur umum lah, gitu. Artinya ada rupiah yang lumayan di situ mungkin ya. Iya betul, alhamdulillah di unik antik ini saya juga membuka pasarnya. Kalau di Instagram itu kan Pak sampai ke luar negara ya, alhamdulillah tuh ke mancanegara, Kuwait, orang-orang timur tuh seperti Iran gitu. Mereka sukanya apanya? Ringnya, batunya? Mungkin kalau mereka itu lebih ke batunya gitu, keunikan batunya, tapi batu-batu yang motif-motif kayak pusar kayak gitu Pak, junder gitu, karena mereka gitu. Gimana ya, seperti emang pure pemakai mereka itu, jadi nggak dijual lagi mereka, suka ya langsung gitu. Ya saya pernah dengar kadang katanya orang-orang luar itu buat warisan, nah katanya seperti kayak itu gitu ya. bisa jadi seperti itu, betul. Tapi pasar Indonesia juga bagus. Indonesia alhamdulillah, Indonesia juga lumayan. Sekarang juga di Bandung saya sedang mengenalkan gitu. Nah, belajar nih dengan teman-teman yang lain biar Karangnunggal ini dan unik antik ini masuk nih, enak nih. Sekarang alhamdulillah atensi sekarang nih. Iya. Kemarin-kemarin ke Sumedang kemana dengan alhamdulillah. Yang malah bayar-bayar saya pecinta Garut juga ada yang malah beli sekarang, unik antik. Karangnunggalan unik antik. Kalau sistem apa ya? Sistem pasar itu kan begini. Di mana ada permintaan tinggi, supply tinggi, aman. Permintaan tinggi, supply-nya nggak ada kan repot ya. Iya betul. Berarti nggak setiap minggu bisa produksi. Iya betul. Kemarin kan saya kan kebetulan ngolah itu bahan itu beli itu sekitar 15 kilo lah. Yang bagus, yang menurut saya bagusnya itu 15 kilo. Saya olah lagi itu cuman yang 3 kiloan itu. Dari 15 kilo itu yang bagusnya. 3 kilo tetap 15 kilo itu bongkah besar. Enggak, nah Karangnunggal tuh nih gini, kalau batu-batu dari yang unik antik itu kan ada dari batu khususnya Karangnunggal tuh yang kecil-kecil karang seperti ini, Pak. Nah, ada yang kecil-kecil seperti ini. Oh, emang dia kecil ya. Nah, ada yang kecil, paling yang gede-gede segede gini. Jarang juga kalau yang sampai gede banget untuk Karangnunggal, jarang. Kecuali mungkin kalau dari material jasper ada yang material jasper. Tapi kalau jasper jarang ada yang bermotifnya nggak serame Karangnunggal, jasper hati ayam itu paling kapak jalan. Kalau dihitung berarti berapa tahun tuh dari SMA itu? Berarti kalau misalkan di unik antiknya sendiri itu tapi belum khusus di Karangnunggal Pak ya, di unik antik dari mulai Garut itu saya dari sekitar ya adalah kalau misalkan dihitung itu 2000
14 berarti ya. 14 mulai ya. mengenal Ada yang mungkin sekitar udah mau 10 tahunan lah ya. Ya sekitar segituan, 14 berarti ya 9 tahunan lah 9 sampai tahun tahunan. sekarang ini. Nah, masih konsisten di situ. Ya karena gimana ya, untuk batu-batu yang unik, menurut saya unik itu, jadi kalau di Garut itu yang antik itu yang kalau menurut saya gitu, bagi saya ini yang latar-latar hitam ini. Udah mah susah ngolahnya, susah bahannya gitu kan. Latar hitam ya. Orang kan kalau cenderung malah hitam tuh buat apa lah. Nyarinya yang warnanya bagus. Nah, yang cerah, biasanya yang cerah yang Garut. Nah, kalau saya sendiri yang agak nyeleneh klasik gitu. Nah, teman-teman semua, jadi ini kisah dari Faisal ini saya berharapnya ada apa ya, ada memberikan inspirasi lah kalau teman-teman pecinta batu pastinya. Pertama yang penting suka dulu berarti ya. Ya, yang pertama suka dulu biar kita enak juga gitu. Jadi barang tuh walaupun di kotak, kalau kita suka ya bisa pakai setidaknya. Iya. Nah, orientasinya enggak aduh berapa duit nih kejual berapa. Enggak ya. Harus kepatok itu juga gitu. Walaupun kita jualan, pure jualan gitu. Yang kedua apa nih? Kenapa orang, jadi kalau teman-teman nanti lihat YouTube ini, channel YouTube ini, alasan apa lagi yang ngebuat menurut Isal nih, ayo main sama di Unik Antik gitu. Pertama kan kecintaan nih. Ya, yang pertama kecintaan, yang kedua yang pasti kelangkaannya, Pak. Kelangkaan. Iya, kelangkaannya ini. Jadi buat rekan-rekan ini yang punya Unik Antik ini biasanya kalau yang benar-benar unik antik, apalagi udah jatuhnya ke sakral atau seram gitu ya Pak, batu yang sakral, badan yang sakral itu biasanya jarang, barang-barang yang jarang atau langka. Apakah itu langka itu karena motifnya atau materialnya gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk rekan-rekan yang mau di main Unik Antik, ayo boleh. Mau belajar dari jual bahan juga saya ada. Kalau mau beli bahan, mau nyoba ngolah bahan boleh nanti. Berarti nanti teman-teman ada nomor Isal. Berarti ya nanya-nanya boleh lah ya. Boleh, silakan. Jadi orang tuh kadang segan kalau udah aduh ini ngomongnya udah langka, wah udah pasti ya artinya orang mau nanya segan, padahal tanya aja dulu ya. Boleh dengan baik lah tentunya. Iya, gitu. Kalau memang sesuai dengan saku ya gas. Kalau enggak ya, tapi dari bahan nanti bisa didiskusikan gitu ya. Iya, boleh dikasih tahu gitu. Tapi memang agak susah juga, enaknya mah ketemu ya. Ya, kalau enaknya mah langsung ngobrol untuk rekan-rekan yang mau kita ngobrol-ngobrol sharing gitu ya. Unik Antik itu seperti apa, terus kenapa langka itu, bisa lah kita kalau mau ngobrol langsung juga boleh. Oke. Itu sekilas. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan ke pecinta batu di Indonesia, terutama ini kan agak nyeleneh nih di luar pakem, batu mengkilap, batu hijau gitu. Ada nggak nanti kira-kira? Nah, untuk rekan-rekan yang mau untuk atau misalkan mau terjun ya di mencintai batu unik antik atau mengoleksinya itu, atau bahkan mau menjual lagi juga bisa. Ayo kita belajar. Untuk yang mau ngolah bahan juga bisa. Kalau kalah atau misalkan dari bahan itu nggak ketemu, mungkin nanti bisa sharing sama saya untuk sharing cara pengolahannya seperti apa. Oke, nah nanti kita lanjut dengan hari ini. Sesi ini memang sesi saya ngobrol dengan Faisal Dwipan Sukma agar teman-teman di Indonesia mengenal. Ya ada istilah tak kenal maka tak sayang, jadi artinya kenal aja dulu. Nanti kan kalau udah kenal, udah nyaman, Anda juga enak gitu kan, ngerasanya nyaman, ya bisalah lanjut. Apakah itu menyukai hobi yang sama atau mungkin membantu juga lah ya saya. Kita kan istilahnya kalau ada kawan-kawan yang punya potensi apapun bisa diangkat lah ya gitu di Unik Antik Sakral ya. Oke, ini pembicaraan saya dengan Faisal Dwipan Sukma. Nanti saya akan bahas lagi di video berikutnya tentang Unik Antik Sakral ya. Nah itu, dan seperti apa sih sebetulnya perburuan beliau, target beliau di batu-batu unik antik sakral. Nanti menginspirasi saudara semua nyari batu yang sama di daerah masing-masing. Mudah-mudahan menginspirasi dan Anda juga tahu bagaimana pengalaman beliau bermain di batu unik antik dan sakral. Terima kasih, atur nuhun. Salam Games Lover.